Kelompok 3 calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Makassar. Yes! Yeah! Saya Tony Iwan, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Makassar dari SD Negeri Sipala 1. Yes! Saya Amriani Sutanti dari UPT SPF SD Negeri Batu Tambung, Kota Makassar. Salam guru penggerak. Halo, saya Esrisma Purnamayanti Asagaf, CGP Angkatan 8 Kota Makassar dari UPT SPF SD Negeri Baduka. Salam. Halo, saya Marwan, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Makassar dari SMK Kehutanan Negeri Makassar. Assalamualaikum Pak Marwan. Waalaikumsalam Bu Anti. Assalamualaikum Pak Marwan. Waalaikumsalam Bu Risma. Ya, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu untuk Pak Marwan. Nah, di sini Pak Marwan, saya ingin menanyakan bagaimana rubrik percakapan coaching yang akan Bapak lakukan sebentar bersama coaching. Baik Bu Risma, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dalam coaching ini saya akan melakukan percakapan dengan menggunakan alur tirta. Alur tirta ya. Nah, dalam percakapan yang akan Bapak lakukan sebentar, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan sebagai coach di sini? Baik, jadi seperti yang kita ketahui ada 3 hal yang akan kita kembangkan. Yang pertama yaitu mengenai kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu ya. Ketiga kompetensi itu, dari ketiga kompetensi yang Bapak Marwan sebutkan tadi, kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu yaitu kompetensi mendengar aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Pak Marwan. Nah, dari kompetensi yang spesifik yang ingin Bapak Marwan kembangkan, nah indikator keberhasilannya itu bisa dijelaskan seperti apa Pak Marwan? Indikator keberhasilannya itu ketika coach saya sudah mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke Pak Marwan, saya rasa cukup untuk praobservasi kali ini. Silahkan Pak Marwan bisa lanjutkan coachingnya bersama coach sebentar. Baik, terima kasih Bu Risma. Sama-sama Pak Marwan. Sama Pak Marwan. Assalamualaikum Pak Marwan. Waalaikumsalam Pak Tony. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum Bu Anti. Waalaikumsalam Pak Tony. Baik, silakan ambil posisi yang baik Pak. Ya. Baik Pak Tony, terima kasih sudah datang untuk melakukan coaching. Ya, Pak. Sebelum saya melanjutkan, bagaimana kabarnya Pak Tony hari ini? Wah, luar biasa Pak, karena bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian yang memberikan suasana hati saya itu semakin sejuk. Wah, bagus. Terus bagaimana keadaan di kelasnya Pak? Lancar-lancarnya Pak ya? Wah, lancar-lancar Pak, tapi pasti ada problem yang saya hadapi sama Oke, ini. ditahan dulu problemnya ya Pak. Ya, Sebelum kita betul. masuk ke masalahnya Pak Tony. Betul. Berapa lama waktu yang Pak Tony butuhkan untuk kegiatan coaching kali ini? Ya, 8 sampai 10 menit lagi Pak. Baik, 8 sampai 10 menit Ya, cukup betul. ya Pak ya. Kemudian Pak Tony, apa tujuan dari percakapan kita hari ini? Ya, dapat menemukan solusi yang tepat, ya, dapat memberikan gambaran buat saya dari Bapak Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi. Boleh Pak Tony ceritakan apa permasalahan yang dihadapinya? Ya, baik, begini Pak ya, Ibu, di kelas itu ya banyak ya, hampir setengah dari siswa saya itu belum mampu perkalian Pak. Lalu saya berusaha melakukan apa yang terbaik buat anak itu saya, namun mungkin apa dikatakan sia-sia juga, tidak juga ya. Jadi saya tetap harus berusaha untuk melakukan tersebut. Seperti itu Pak ya. Nah, misalnya dari skala angka 1 sampai 10, kemampuan dari anak-anak Bapak itu di angka berapa Pak?
Ya di angka 7 lah Pak. Di angka 7 Pak ya. Karena tidak semua siswa juga tidak mampu, tapi banyak yang mampu juga. Setelah coaching kita laksanakan, ini Bapak mau di angka berapa Pak dari angka 7 tadi? Oh, saya mau langsung sempurna Pak, 10 supaya mereka menguasai pendidikan ini. Bagus Pak ya. Nah Pak Tony, apa yang menjadi kekuatannya Pak Tony dalam menghadapi masalah mengenai siswa ini? Dari saya itu, saya merasa saya mampu memberikan sesuatu yang berguna buat siswa. Misalkan saya melakukan pembelajaran dengan pola saya, karena saya suka seni, makanya saya biasa menciptakan sebuah nyanyian yang berkaitan dengan masalah saya, termasuk pertalian ini. Lalu juga saya melakukan perkalian tiap sebelum masuk ke kelas, lalu melakukan ice breaking, permainan dengan perkalian dengan jari antara mereka dengan mereka, dan juga saya melakukan mungkin ditaruh di kertas, lalu taruh perkalian 1, 2, 3, 4 sampai 10, mereka langsung mengambil. Dari angka itu dia harus lakukan perkalian yang didapat itu. Baik, berarti banyak yang Pak Tony bisa lakukan ya Pak. Nah, adakah hambatan atau kendala yang Bapak temui saat ini? Ya ada Pak, masalahnya gini, saya sudah berusaha ke anak didik saya, tapi mereka ini karena peradaban sekarang kan lebih banyak main game. Iya. Nah, itu faktor yang menyebabkan masalah mereka itu malas untuk melakukan penghafalan. Apalagi saya sudah hubungi orang tua, tolong bantu saya supaya anak saya di rumah juga bisa melakukan penghafalan, supaya ini pertanyaan adalah sesuatu yang sangat-sangat mutlak, harus dia tahu untuk masa depannya. Baik Pak, solusi apa yang Pak Tony bisa lakukan untuk mengatasi kendala perkalian tadi? Ya, contohnya itu saya selalu melakukan refreshing buat mereka, memberikan video-video pembelajaran yang baik, memberikan video tentang orang-orang sukses, ya. Lalu juga saya memberikan gambaran, saya lalu melakukan percakapan berdua, ya, apa masalah yang dihadapi anak saya, jadi saya bisa menemukan solusinya buat anak saya. Lalu saya juga bekerja sama teman-teman, ya, selain dari kelas saya, kelas-kelas lain juga harus ikut membantu, bukan hanya siswa saya, tetapi siswa yang lain juga dilakukan demikian. Wah, bagus sekali Pak, berarti memang sudah banyak yang bisa dilakukan. Ya Pak. Nah, dalam waktu dekat ini, apa rencana prioritasnya Pak Tony yang bisa dilakukan? Ya, saya mengumpulkan teman-teman guru, lalu berdiskusi rencana saya ke depannya begini. Nanti teman-teman saya juga pada saat bertemu sama anak murid saya bertanya, jadi kan anak saya ini sudah siap siaga, ya. Jadi bukan hanya sekolah mereka melakukan penghafalan, tapi di rumah, jadi terlatih. Dengan itu mereka akan mampu menyelesaikan masalah termasuk pertanyaan ini. Jadi berarti Pak Tony akan melibatkan teman-temannya Ya. untuk membiasakan murid-murid ini untuk menghafalkan perkalian Pak ya. Betul Pak. Wah, bagus sekali Pak. Kemudian kapan rencananya Pak Tony akan terapkan? Mulai besok Pak. Wah, mulai besok ya Pak ya. Karena saya ingin mereka segera mengetahuinya, karena menghadapi waktu yang singkat ini, mereka akan ujian, itu harus digenjot terus. Baik Pak Tony. Kemudian apa ukuran keberhasilannya dari rencana yang tadi Bapak ungkapkan? Ya, anak saya ini mampu melakukan menghafal perkalian tanpa diminta, mereka langsung lakukan. Pada saat ditanya mereka langsung jawab tanpa berhitung dengan tangan lagi atau dengan alat bantu lainnya. Baik, ini sangat membantu Pak ya, supaya anak-anak Bapak itu semakin terasah kemampuan matematikanya. Semoga apa yang Bapak rencanakan itu bisa terwujud. Kemudian dari apa yang kita sudah perbincangkan ini, komitmen apa yang Bapak akan lakukan? Saya akan hadir sebagai
teman buat mereka, sebagai orang tua buat mereka. Lalu saya akan hadir juga untuk memberikan semangat buat mereka dalam belajar. Baik. Nah, dengan komitmen tadi, siapa yang dapat membantu Pak Tony untuk melakukan komitmen tersebut? Baik, saya akan libatkan teman sejawat saya, lalu saya libatkan kepala sekolah, lalu orang tua tentunya, dan juga bujang sekolah sama security. Karena dari mereka ini bisa kalau berpapasan dengan siswa saya, mereka langsung menanyakan tentang persoalan perkalian. Baik, sangat bagus solusinya Pak Tony ya. Untuk evaluasi dari hasil coaching kita kali ini, kapan Pak Tony punya waktu untuk melakukan percakapan seperti ini? Ya, sesegera mungkin Pak, karena saya akan berusaha setelah saya menemukan solusinya dan juga saya melihat hasil dari analisis saya ini, saya akan kembali untuk bercerita sama Bapak. Baik, terima kasih. Saya tunggu kabar baiknya Pak Tony ya. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk coaching kita kali ini. Ya, terima Silakan kasih, Bapak Pak. boleh meninggalkan. Saya pamit dulu Pak. Silakan Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pak Marwan, menarik sekali percakapan yang tadi Bapak Marwan lakukan bersama coach Bapak. Nah, Pak Marwan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi tadi. Nah, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan dari percakapan coaching yang Bapak lakukan tadi, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaan Bu Risma. Saya dan coach saya tadi itu melakukan percakapan dengan menggunakan alur cerita. Oh, begitu ya. Nah, yang ingin tadi Bapak tadi sudah menjelaskan tentang Bapak ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari observasi yang saya lakukan bersama Bu Andi tadi, saya melihat yang Bapak Marwan sudah lakukan itu sudah terlaksana semuanya dengan baik. Nah, dari percakapan tadi, adakah kompetensi lain yang Pak Marwan ingin kembangkan? Terima kasih Bu. Jadi kalau saya lihat tadi yang saya lakukan itu saya masih kurang di kehadiran penuh karena saya masih memikirkan hal-hal lain yang di luar percakapan dengan coach saya. Oh, begitu ya Pak Marwan. Jadi kompetensi yang diharapkan yang ingin lagi dikembangkan adalah present atau kehadiran penuh ya? Iya betul sekali Bu. Oke, saya harap untuk coaching berikutnya Pak Marwan bisa menerapkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dengan baik sehingga terciptalah alur cerita yang sempurna. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Marwan. Terima kasih juga Bu Anti, Iya, Bu Risma makasih, Pak atas masukannya. Marwan. Sampai ketemu lagi. Iya, Pak Marwan. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam Pak Tony. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam Ibu Anti. Apa kabarnya Bu Risma? Alhamdulillah baik Bu hari ini. Iya baik. Kita sudah janjian ya hari ini untuk bincang-bincang. Iya, Bu. Iya baik. Nah Bu Risma sebelum melakukan coaching, saya ingin menanyakan bagaimana rubrik percakapan coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, untuk coaching yang akan saya laksanakan sebentar Ibu, saya akan melaksanakan percakapan coaching dengan alur cerita Ibu. Baik, nah Bu Risma ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu Risma. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu Risma kembangkan sebagai coach nanti? Yang ingin saya kembangkan Ibu, selain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga saya ingin memberikan kepada coach saya itu pertanyaan yang berbobot mengenai percakapan coaching sebentar. Iya baik sekali ya Bu Risma. Nah dari 3 kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, nah kompetensi mana yang spesifik yang ingin Ibu Risma kembangkan nanti? Yang spesifik ya Bu, Ya. yang ingin spesifik saya kembangkan itu dalam hal mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya baik ya Bu Risma. Nah selanjutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang
disampaikan tadi itu seperti apa Ibu Risma? Indikator keberhasilannya Bu, Iya. saya melihat ketika coach saya dapat menemukan solusi dan rencana tindakan yang akan mereka lakukan untuk menghadapi permasalahan mereka. Ya baik Bu Risma, ya saya rasa cukup untuk Super 5 kali ini. Silahkan Ibu Risma dapat melakukan coaching bersama coach Ibu Risma. Semoga apa yang Ibu lakukan nanti mendapatkan solusi bersama bersama coach Ibu. Silahkan Ibu Risma. Terima kasih Bu Anti, Ya, Pak Tani. ya. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam Assalamualaikum Pak. Bapak Ibu. Waalaikumsalam Pak Silakan duduk, Pak. Lawan. Nah, apa kabar Pak Marwan? Alhamdulillah Bu, baik. Tapi ya saya punya masalah ini Bu dengan anak-anak saya Bu. Oh begitu. Nah, sebelum Pak Marwan bisa menceritakan kepada saya berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk coaching terhadap masalah Bapak kali ini? Saya kira tidak perlu lama ya Bu, sekitar 8 sampai 10 menit cukup Bu. Oke, kalau begitu tujuan dari percakapan kita hari ini yang Bapak harapkan itu seperti apa nanti di akhir percakapan nanti? Saya berharap saya mendapatkan solusi dari masalah saya Bu, karena gara-gara masalah ini saya tidak bisa tidur Bu, memikirkan gimana menyelesaikan masalah ini Bu. Wah, bisa mengganggu kinerja Bapak ya kalau mengganggu sampai waktu istirahat ya. Iya Bu, Bisa diceritakan Pak Marwan permasalahannya seperti apa? jadi seperti ini Bu, saya kan sekarang ditugaskan menjadi kepala perpustakaan. Nah ini ada siswa saya ketika masuk ke perpustakaan itu ambil buku sembarangan Bu. Setelah ambil diletakkan di sini, letakkan di sana. Nah, kemudian akhirnya semua buku itu terhambur. Ujung-ujungnya kami petugas perpustakaan yang harus membereskan. Dan itu saya sudah ingatkan Bu, tetapi selalu terjadi seperti itu setiap masuk Bu. Lama-lama kan saya kesal Bu. Saya maunya marah, saya mau mengamuk gitu Bu. Sabar Pak Marwan. Iya, kenapa bisa seperti ini Bu? Oh begitu. Nah Pak Marwan, dari skala 1 sampai 10 Pak Marwan bisa menskalakan kesadaran murid-murid tersebut itu di angka berapa? Kalau saya lihat sih Bu, mereka masih di angka 6. Masih ada. Nah Pak Marwan mengharapkan sampai di skala berapa untuk kesadaran murid Bapak ini untuk merapikan buku-bukunya saat di perpustakaan? Saya sih maunya yang angka ideal Bu 10, tetapi kalau melihat keadaan sekarang saya maunya 9 lah Bu. Oke, 9 ya, skala 9. Nah, untuk mencapai angka skala 9 tersebut, apa kekuatan yang Pak Marwan miliki untuk menghadapi dan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Yang kekuatan saya itu Bu, saya orangnya itu ramah kepada anak-anak, kemudian perhatian dengan mereka, dan juga saya tuh sering mengingatkan mereka gitu Bu. Bagus Ya. sekali ya Pak Marwan. Nah, dalam menghadapi masalah tadi yang Pak Marwan sampaikan, adakah hambatan atau kendala yang Bapak temui saat itu? Untuk hambatannya sepertinya mungkin komunikasi saja Bu ya, karena saya mungkin ya harus membedakan kapan saya harus bersikap lembut, kemudian kapan sedikit keras kepada anak-anak. Oke, itu ya. Jadi solusi apa yang Pak Marwan dapat lakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut? Kalau saya sebenarnya bingung Bu, ini saya mau apakan. Tapi kalau boleh misalnya mengusulkan, sepertinya saya butuh memberikan mereka bimbingan Bu. Bagaimana cara bersikap di perpustakaan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh. Karena saya curiganya ini kan mereka siswa baru, jadi mereka juga dulu sempat lama di rumahnya masing-masing, jadi mungkin mereka tidak tahu bahwa peraturan perpustakaan seperti itu. Oke, jika yang rencana tindakan yang Pak Marwan lakukan tadi misalnya belum berhasil, apakah masih ada alternatif langkah lain yang
Pak Marwan bisa ambil? Sepertinya saya mau menggunakan jalur ke kepala sekolah. Saya mau meminta waktu ke kepala sekolah untuk diberikan kayak semacam seminar ya, dengan menggunakan aula untuk mengumpulkan semua murid dan memberikan pemahaman kepada mereka. Nanti saya akan putarkan video bagaimana sebaiknya pengaturan buku di perpustakaan. Wah, ide yang bagus Pak Marwan, super sekali ya. Jadi dari percakapan kita tadi ada beberapa rencana tindakan yang Pak Marwan ingin lakukan. Nah, dalam waktu dekat ini nih, Pak Marwan rencana prioritasnya yang bisa dilakukan apa kira-kira? Saya akan melakukan yang pertama dulu Bu, langsung dengan muridnya. Ketika mereka masuk di perpustakaan, misalnya sudah beberapa orang yang datang, saya akan langsung berikan bimbingan langsung bahwa ketika kalian mengambil buku itu harus dikembalikan ke tempatnya, karena ini juga termasuk salah satu dari janji siswa yang ada di kami, yaitu disiplin. Oke, bagus sekali Pak Marwan. Kapan Pak Marwan dapat menerapkan rencana tindakan Pak Marwan tadi yang disebutkan? Rencana saya akan lakukan minggu depan pada saat perpustakaan buka kembali Bu. Oh begitu. Dari rencana yang Bapak sebutkan, apa ukuran keberhasilan dari rencana tindakan yang Pak Marwan akan lakukan tadi? Ukuran keberhasilannya itu tidak ada lagi buku yang berserakan di sini Bu. Kemudian saya mengecek di rak itu tidak ada lagi buku yang belok kiri, belok kanan, semua tertata dengan baik. Oke Pak Marwan, semoga apa yang Pak Marwan harapkan dapat terwujud dan rencana tindakan yang dapat dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Nah, dari apa yang sudah dibincang-bincangkan tadi, bisa Pak Marwan sebutkan kembali komitmen apa yang Pak Marwan yang akan Pak Marwan lakukan? Jadi komitmen saya akan memberikan bimbingan kepada murid untuk lebih disiplin lagi dalam memperlakukan buku dengan baik. Selain itu Pak Marwan pasti Selain itu saya juga akan melakukan pertemuan dengan seluruh murid untuk mengingatkan mereka bagaimana beraktivitas di perpustakaan. Oke, bagus sekali Pak Marwan. Nah, Pak Marwan, siapa yang bisa membantu Pak Marwan untuk melakukan komitmen ini agar dapat berjalan secara berkelanjutan? Jadi yang bisa mengingatkan saya, nanti saya akan melaporkan ke bagian lokasi sarana prasarana, karena perpustakaan itu dibawa wakil kepala sekolah sarana prasarana untuk mengingatkan bagaimana supaya anak juga bisa disiplin dalam penggunaan perpustakaan. Oke Pak Marwan. Nah, Pak Marwan, kapan Pak Marwan punya waktu kembali supaya kita bisa melakukan percakapan kembali, supaya saya juga bisa melihat bagaimana hasil atau tindak lanjut dari apa yang telah Bapak Marwan lakukan. Karena saya akan melakukan yang minggu depan, berarti kita akan melakukan minggu depannya. Nanti saya akan hubungi. Oke, baik Pak Marwan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Pak. Oke, Bu Risma, baik sekali coaching yang Ibu lakukan tadi ya. Setelah saya mengamati proses coaching yang Ibu lakukan tadi bersama coaching Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu, yaitu apa sih yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu sudah lakukan tadi? Nah, tadi Bu, saya sudah melakukan percakapan dengan coach saya dengan menggunakan alur Tirta. Oke, baik sekali ya Ibu. Ibu sudah melakukan percakapan dengan coach Ibu dengan menggunakan alur Tirta, luar biasa. Nah, selanjutnya yang ingin Ibu kembangkan tadi yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari observasi yang saya lakukan tadi, yang Anda sudah lakukan itu semuanya sudah bagus. Nah, dari percakapan tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Yang saya ingin kembangkan Bu, kompetensi di sini yang belum maksimal ya Bu, Ya. yaitu adalah kehadiran penuh atau presence. Oke, baik Ibu Risma. Semoga
kompetensi yang Ibu harapkan yaitu kompetensi kehadiran penuh, Ibu bisa terapkan lagi pada proses coaching selanjutnya. Ya, baik, Terima kasih, Bu. Iya, baik. Terima kasih untuk waktunya ya. Terima kasih Bu Risma. Terima kasih, Bu Anti, Pak Tony. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Anti. Waalaikumsalam Pak Marwan. Apa kabar Bu Anti? Alhamdulillah Pak Tony. Ya baik. Sebelum melakukan coaching hari ini, saya ingin menanyakan bagaimana rubrik percakapan kita hari ini tentang coaching yang akan kita lakukan bersama-sama. Alhamdulillah Pak Tony, hari ini saya akan melaksanakan percakapan dengan alur tirta. Oke. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan sebagai coach nanti? Saya ingin mengembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang spesifik yang ingin Ibu akan kembangkan? Yang ingin saya kembangkan pada proses coaching nanti yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Luar biasa. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang Ibu sampaikan tadi Ya. seperti apa? Yang ingin saya sampaikan nanti yaitu pada saat ketika coaching saya sudah mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik, saya rasa cukup untuk pra-supervise ini. Silakan Ibu Anti dapat melanjutkan coaching bersama coaching Anda. Terima kasih Silakan. Pak. Terima kasih Bu Anti. Terima kasih Pak Marwan. Assalamualaikum Bu Anti. Waalaikumsalam Pak Tony, Pak Marwan. Salam. Ya, Luar biasa. mari silakan duduk. Ya, Bu. Apa kabarnya hari ini Bu Risma? Alhamdulillah Bu, baik. Cuman ada sedikit yang mengganjal di perasaan ini. Makanya saya hubungi Bu Anti supaya bisa dapat coaching dari Ibu. Oh ya, begitu ya. Nah, kira-kira tujuan dari percakapan kita kali ini apa? Tentang apa Bu Risma? Begini Bu ya, sebenarnya saya sudah melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Nah, saya di sini mau ambilnya itu disiplin waktu. Sedangkan beberapa teman saya ini, teman rekan sejawat yang belum menerapkan disiplin positif seperti disiplin waktu tersebut, Ibu. Oh, seperti itu. Nah, mungkin Bu Risma bisa menceritakan secara lebih rinci lagi tentang permasalahan yang Ibu Risma hadapi. Nah, dari skala angka Anda berada pada skala berapa? Nah, begini Bu, sebenarnya kalau masalah tentang disiplin waktu ini, Ya. beberapa teman saya itu sudah ada di skala 8, tetapi itu cuma sebagian saja Bu. Ya. Selebihnya yang lain itu masih ada pada skala 5. Oh, seperti itu. Nah, apa yang menjadi kekuatan Anda dalam menghadapi masalah Anda? Begini Bu ya, kalau dibilang masalah kekuatan, saya memiliki kekuatan untuk mau semangat saya Bu. Oh iya, Semangat saya untuk melakukan perubahan positif, tidak hanya di kelas saya bisa berlaku positif, tetapi saya juga mau menularkan ke teman-teman atau lingkungan kerja saya, lingkungan sekolah, agar dapat menerapkan budaya positif dalam hal disiplin waktu tersebut, Ibu. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan hambatan atau kendala yang Ibu Risma hadapi? Apa yang dihadapi dari permasalahan Ibu ini? Hambatan Bu ya. Iya. Kalau hambatan sih sejujurnya karena saya tergolong junior ya Ibu, jadi kadang saya agak sungkan untuk berbicara, mengatakan, memberitahu teman-teman yang
tentunya kebanyakan lebih senior Bu ya. Ya. Apalagi kita mau mengingatkan tentang kebaikan untuk disiplin waktu. Ya. Nah, di sini juga saya apa ya? Saya kan di sini bukan kepala sekolah. Jadi mungkin ada sedikit perasaan bahwa bukan tugas saya untuk yang mengatur, tetapi saya cuma mau mengingatkan ke teman-teman pentingnya disiplin positif itu Bu. Oh, seperti itu. Nah, baik. Dan solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala Ibu ini? Solusi Bu ya. Ya. Kalau solusi saya sampai sekarang Bu berusaha untuk tetap menjadi role model atau Ya. teladan bagi teman-teman, walaupun belum tertular kepada teman-teman yang lain, tetapi saya harap saya mau mulai dulu dari diri saya sendiri Bu. Dan lagi saya mau mencoba untuk berbicaralah empat mata sama rekan-rekan guru dan staf yang terkait di sekolah supaya dapat menerapkan disiplin waktu tersebut. Wah, bagus sekali itu Bu Risma. Nah, jadi dalam waktu dekat ini rencana yang Ibu prioritaskan itu apa? Kalau dalam waktu dekat ini Bu, mungkin Ya. yang bisa saya lakukan itu mungkin berbicara empat mata dengan rekan Ya, guru Bu ya, baik. karena tapi saya mau tunggu dulu waktu yang tepat supaya enak ngomongnya, enak bicaranya, supaya tidak terkesan saya menggurui rekan-rekan yang lain. Baik sekali ya, ingin berbicara langsung dengan teman-teman. Nah, kapan Anda dapat merealisasikannya? Kalau merealisasikannya, saya harap bisa secepatnya Ibu. Mungkin besok saya sudah bisa lakukan Ibu. Saya cari dulu mungkin pada jam istirahat saya Ya. bisa face to face sama teman-teman Ya. untuk membicarakan hal ini. Nah, rencananya sudah ada ya, ingin bertemu dengan teman-teman, itu bagus sekali ya Ibu Risma. Nah, dari rencana yang Ibu sampaikan tadi, apa ukuran keberhasilan yang dapat Ibu ambil dari rencana tersebut? Ukuran keberhasilannya Bu, saat guru lain atau rekan-rekan saya itu menyadari tanggung jawabnya, bahwa itu kan disiplin waktu itu merupakan tanggung jawab kita ya. Nah, ya itu sudah kewajiban kita, harus dilaksanakan. Ya. Nah, makanya saat teman dapat menyadari dan mengaplikasikan disiplin waktu tersebut, saya rasa itu sudah berhasil Bu. Ya, baik sekali ya. Saya doakan semoga rencana yang Ibu ingin realisasikan itu terwujud. Nah, dari bincang-bincang kita barusan ini, komitmen apa yang dapat Ibu lakukan? Komitmen saya Bu, Ya. saya tetap ingin menjadi role model atau Ya. teladan bukan hanya bagi siswa saya, tetapi juga rekan-rekan guru yang lain. Saya juga akan berbicara empat mata Ya. dengan teman-teman untuk membicarakan disiplin waktu tersebut. Ya. Dan kalau memang saya masih mendapat jalan buntu dari hal tersebut, saya mau coba bicarakan sama kepala sekolah juga solusi apa yang terbaik. Ya, baik sekali. Nah, dari komitmen yang Ibu Risma tadi sampaikan, adakah yang dapat membantu Ibu untuk melakukan komitmen itu tadi? Boleh Bu, kalau saya minta bantuan Bu Anti, Boleh. karena saya melihat loyalitas dari Bu Anti ini sangat tinggi, Ya. dan Bu Anti bisa mampu menuntun dan membimbing saya nanti. Oh iya, baik sekali ya. Terima kasih atas kepercayaannya. Nah, dari evaluasi dan coaching yang kita lakukan tadi ya, kapan nih Ibu Risma punya waktu untuk melakukan percakapan seperti ini lagi? Boleh Bu, kalau misalnya kita lakukan minggu depan Bu ya? Boleh. Nah, baik ya.
Nah, semoga apa yang Ibu Risma rencanakan dapat terrealisasi dan solusinya dapat diatasi. Dan masalahnya dapat diatasi. Terima kasih ya. Semoga Ya, sama-sama Bu. berhasil. Terima kasih Iya. atas waktunya Ibu Bapak. Sama-sama Iya, Bu Risma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa tadi percakapan yang saya dengarkan. Ibu sudah bisa membantu rekan sejawat Ibu dalam mengambil sebuah solusi dari permasalahan teman sejawat. Iya, makasih Pak. Apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu lakukan tadi? Yang menjadi indikator tadi Pak, saya melakukan percakapan dengan peserta. Oh, iya. Iya Pak. Lalu yang ingin dikembangkan tadi mendengarkan aktif dan Ya. memberikan pertanyaan yang berbobot dari observasi yang Ibu lakukan itu sungguh-sungguh luar biasa. Ibu sudah melakukan yang terbaik ya, Iya, bisa makasih, memberikan Pak. solusi kepada rekan sejawat. Iya, Ya. Pak. Semoga dari percakapan tadi dengan rekan sejawat itu kompetensi yang dikembangkan tadi ada 3 itu, yang Ibu ambil 2 bisa terwujud ya. Iya. Oke, terima kasih atas kehadiran Ibu dan kami semua sangat bangga karena Ibu luar biasa memberikan Sama-sama. pertanyaan sebagai coach, sebagai teman. Iya, makasih Pak. Makasih Pak Marwan. Sama-sama, Bu. Makasih. Semoga kita sehat selalu semua. Iya. Oke. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam